mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita sedang bertemu dalam program Suluh, yaitu suara penyuluh agama Kristen di kota Salatiga. Marilah kita sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada seluruh mempelai Kristus untuk datang di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami agungkan dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh Engkau pertemukan dengan para mempelai Kristus yang setia dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Roh Kudus, kami mohon kiranya kuasa darah-Mu menyucikan hati kami, sehingga kami boleh ada di dalam kekudusan Tuhan. Kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, dan kami memberikan keleluasaan kepada Roh-Mu yang kudus untuk bekerja di dalam setiap diri hamba-Mu ini. Kami mohon kiranya Engkau membungkus kuasa darah-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh saat ini boleh ada di dalam hadirat Tuhan ketika firman-Mu diberitakan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk taat kepada kebenaran firman-Mu dan menjalankan akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri, kami menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, bacaan perenungan Sabda Tuhan diambil dari kitab Roma, pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, firman Tuhan berkata demikian. Bekerjalah dengan rajin. Jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Para mempelai Kristus, kalau kita melihat surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan saat ini kita sebenarnya masih ada di dalam memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Saulus juga merupakan seseorang yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Meskipun pertemuan Saulus itu melalui suara Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita bisa menjumpai bagaimana Tuhan menjumpai Saulus. Saulus pada waktu itu berkata, "Siapakah
Engkau Tuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa pada waktu Saulus bertemu dengan Tuhan, ada suatu ikrar yang mengatakan, "Siapakah engkau?" Dan Tuhan menjawab, "Akulah Yesus yang kamu aniaya." Nah, seperti firman Tuhan yang baru kita baca, yaitu kuat di dalam pelayanan. Tema ini sungguh sangat menarik karena kita bisa melihat pribadi seorang yang bernama Paulus. Mengapa Paulus kuat di dalam melayani Tuhan? Kita tahu bahwa pelayanan Paulus sungguh luar biasa. Tantangan seorang pelayan Tuhan yang dialami oleh Paulus tidak ringan. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal 4. Paulus memberikan kesaksiannya, pelayanannya bersama-sama dengan Tuhan. Dia mengatakan bahwa dia ditindas di dalam pelayanannya. Dia dianiaya. Bahkan dia dihempaskan. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Paulus tetap kuat di dalam melayani Tuhan? Mengapa Paulus tidak putus asa? Paulus tetap memiliki semangat untuk memberitakan akan Injil Kerajaan Allah. Kita tahu bahwa ketika Yesus yang bangkit itu menjumpai para murid-muridnya, Yesus sendiri yang mengatakan, "Terimalah Roh Kudus." Kebangkitan Kristus Yesus membawa dampak bagi murid-murid, yaitu murid-murid Yesus menerima Roh Allah. Dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga menerima Roh Allah. Dan ketika roh itu ada di dalam dirinya, Paulus memiliki semangat yang begitu tinggi di dalam melayani Tuhan. Paulus tidak takut ancaman. Paulus tidak takut mati. Yang terpenting bagi Paulus adalah bagaimana memberitakan dalam pelayanan itu Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Para mempelai Kristus yang berbahagia, kalau kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid Yesus. Yesus memiliki 12 murid. Dan bagaimana pelayanan murid-murid Yesus ketika mereka menjumpai Yesus yang bangkit itu. Sungguh luar biasa. Ternyata Roh Kudus yang diberikan Allah kepada murid-muridnya itu membakar di dalam
hatinya, menyemangati di dalam hidupnya. Dan roh itulah yang menunjukkan bagaimana seharusnya orang hidup. Roh itulah yang menuntun Paulus untuk mengerti arti sebuah kehidupan yang sudah menjadi milik Kristus. Bahkan di dalam kehidupannya, Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seorang yang sudah dijamah hatinya oleh roh kebangkitan Kristus, dia tahu bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, tetapi hidupnya sudah menjadi milik Kristus. Kalau saat ini kita hidup, berarti kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk menyembah Tuhan. Karena kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan ini, sesungguhnya Tuhan punya tujuan yang mulia bagi kita, yaitu bagaimana kita mewartakan Injil Kerajaan Allah itu kepada semua orang. Dan ini pun juga dilakukan oleh ke-12 murid Yesus. Dan kalau kita melihat sejarah ke-12 murid Yesus, mereka mati di dalam melayani Tuhan. Katakanlah Andreas. Bagaimana pada waktu Andreas melihat kebangkitan Kristus, di dalam hatinya ada roh yang menyala-nyala untuk memberitakan Kristus yang bangkit itu. Sampai Andreas disalib selama 12 hari, 2 hari. Dan selama 2 hari itu di dalam salib itu, Andreas tetap mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang bangkit dari antara orang mati. Dan pada waktu disalib itu, dia tetap memberitakan Injil Kristus. Kita melihat akhir pelayanan dari Bartolomeus atau Nathanael. Bagaimana ketika dia memberitakan akan Injil Kerajaan kebangkitan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Nathanael dicambuk sampai dagingnya hampir habis, hanya karena ingin memberitakan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kita mengetahui Yakobus, saudara Yesus, ketika dia melayani bersama dengan Yesus, Yakobus adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ketika Yakobus melihat dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu, akhirnya Yakobus, saudara Yesus itu, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan apa resikonya? Resikonya Yakobus dilempar dari ketinggian bait suci dan akhirnya juga meninggal. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, roh
yang diberikan Allah kepada murid-murid Yesus juga sesungguhnya diberikan kepada kita semua. Jadi mempelai Kristus juga mendapat roh yang sama. Roh kebangkitan, roh untuk melayani Tuhan. Nah, roh inilah sebenarnya yang membuat kita menyala-nyala sampai hari ini. Mengapa kita melayani Tuhan? Mengapa kita mengasihi Kristus? Mengapa kita mendengarkan radio Betani? Mengapa kita datang ke gereja? Karena ada roh Allah yang diberikan kepada kita. Dan roh itu merupakan kasih karunia anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mempelai Kristus yang berbahagia. Tentu kita ingin mengetahui bagaimana kita sebagai mempelai-mempelai Tuhan dapat melayani dengan benar. Pelayanan yang dilakukan sekarang ini seringkali kurang dimaknai dengan tepat. Banyak orang memikirkan satu pelayanan gereja itu hanya satu pelayanan rohani saja. Pelayanan yang benar, yang berkenan kepada Allah adalah pelayanan yang memiliki sifat holistik, menyeluruh, baik rohani maupun pelayanan yang bersifat jasmani. Gereja tidak hanya mengajarkan tentang spiritual saja, tetapi bagaimana umat bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana kita bisa melayani dengan benar. Pelayanan kita harus dengan segenap hati. Nah, saya sangat bangga ketika saya menjadi penyuluh agama Kristen di kota Salatiga. Karena simbol yang diberikan oleh penyuluh adalah melayani dengan hati. Pelayanan yang timbul dari dalam hati kita. Dan inilah sebenarnya yang menjadi gerak dorong kita, yang menjadi kekuatan kita. Mengapa kita tetap melayani Tuhan? Pelayanan bukan suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri, tetapi bagaimana ketika kita melayani, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam pelayanan kita hari lepas hari. Dasar pelayanan kita harus benar. Karena kalau dasar pelayanan kita tidak benar, maka kita akan mudah sekali kecewa. Kita akan mudah putus asa. Kita tidak bisa seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tangguh, yang militan, berani menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Motivasi pelayanan harus benar, yaitu kepada Tuhan. Kalau motivasi pelayanan kita salah, maka kita akan menjadi orang yang mudah kecewa dan putus asa. Layanilah Tuhan.
Jadi pelayanan kita terpusat kepada Tuhan dan bukan hanya kepada manusia. Namun seringkali motivasi pelayanan yang salah inilah yang membuat kita menjadi lemah, tak berdaya. Kita bisa jumpai di sekeliling kita, saudara-saudara kita. Kita tanya kepada mereka, mengapa kalian sekarang kok tidak melayani? Kalian tidak memiliki semangat yang kuat untuk melayani Tuhan. Jawabnya sangat sederhana sekali. Karena dikecewakan oleh sesamanya. Bisa kepada pendetanya, bisa kepada majelisnya, bisa kepada rekan sekerjanya. Dan berani meninggalkan pelayanan. Mengapa? Karena orientasi pelayanannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orientasi pelayanannya tidak sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika memberitakan Injil, dia hanya memfokuskan ini melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, sesungguhnya yang ditaruh Tuhan di dalam diri kita adalah roh daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga firman Tuhan tadi berkata, bekerjalah untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Dengan semangat dari roh Allah. Kalau yang pertama motivasi kita benar, maka panggilan pelayanan kita akan kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi dasar pelayanan kita supaya kita kuat melayani Tuhan adalah melayani dengan hati yang tulus. Karena di dalam Roma 12 ayat 9 tadi dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya kita diminta melayani Tuhan dengan tulus. Ya, katakan ya, dan tidak, katakan tidak. Dan semua pelayanan kita ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dasar pelayanan yang kuat dan benar yang ketiga adalah melakukannya dengan kekuatan roh Allah. Ini sangat penting karena sesungguhnya pelayanan kita itu digerakkan oleh roh Allah. Jangan sampai kita memikirkan bahwa tanpa roh Allah, dengan kepandaianku, dengan kecakapanku, dengan apa yang aku miliki, aku bisa melayani Tuhan. Namun firman Tuhan membuktikan, pelayanan yang tidak didasarkan dengan kekuatan roh daripada Allah, dia biasanya tidak akan bertahan. Karena roh itulah yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk kita melayani Tuhan. Dan yang kelima, yang keempat adalah dasar pelayanan yang benar supaya kita kuat dalam pelayanan adalah kita memiliki hati sebagai hamba.
Dan ini sudah diteladankan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang mau turun ke dunia, menjadi seorang hamba, menjadi seorang pelayan. Dan ketika kita dipanggil melayani oleh Tuhan, sesungguhnya kita sedang menjadi hambanya Tuhan. Yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi Tuhan kita adalah Kristus sendiri. Sehingga apa yang kita kerjakan berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa melihat ketika Yesaya mengatakan dirinya bahwa dirinya ini ada roh Tuhan. Yesaya pasal yang ke-61 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Ciri-ciri orang yang memiliki roh Allah di dalam pelayanannya adalah mereka menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung dilepaskan dari penjara. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga memiliki roh Allah itu di dalam hati kita? Kalau kita memiliki roh Allah di dalam hati kita, maka kita akan memiliki semangat pelayanan yang tinggi. Dan dalam pelayanan kita, hanya nama Yesus saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Saya mengajak kepada mempelai Kristus untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih lagi ya Tuhan, ketika Engkau memberikan roh-Mu di dalam hati kami, kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa, khususnya bagi bangsa dan negara kami. Kami ingin menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinet yang ada di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya roh hikmat yang datang daripada Tuhan anugerahkan kepada para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kami rindu ya Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami adalah keputusan-keputusan yang datangnya daripada Tuhan, adalah keputusan-keputusan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk berbagai persoalan-persoalan
yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa kami. Terlebih khusus masalah COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya bahwa di balik persoalan ini Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sediakan, yang indah bagi bangsa kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, untuk tetap yakin bahwa Tuhan sedang bekerja bagi bangsa kami di dalam menghadapi masalah COVID-19 ini. Kami menyerahkan Tuhan seluruh upaya dan kerja keras dari pemerintah, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah untuk COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga menyalahkan untuk masalah ekonomi, masalah politik yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami terus Tuhan memohon kepadamu, anugerah roh-Mu itu, supaya melalui pemerintah kami Tuhan, masalah ini mendatangkan berkat bagi bangsa kami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa khususnya bagi anak-anak Tuhan, para mempelai Kristus yang mendengarkan acara ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati, dan biarlah roh yang menyala-nyala yang datang daripada Tuhan, Tuhan anugerahkan kepada umat-Mu ya Bapa, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami dari penyuluh agama Kristen Salatiga mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga untuk mematuhi himbauan dari pemerintah dan untuk ditaati dan dilaksanakan, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhkan kita dari kerumunan. Saya percaya kalau kita taat dengan anjuran pemerintah ini, kita akan terhindar dari COVID-19. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.